Juah-juah banta Karina. Gelarku Zahra Tunisa. Kanimku 2033 sada 00 sada 005 Sibah. Program studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi. Asalku isi di Galang Naik. Juah-juah. Juah-juah, gelarku Fioni Abdul Ginting Manik, NIM 20 Siwa. Aku mahasiswi prodi psikologi, Fakultas Psikologi, Tanah Karonai. Juah-juah. Ngejuah-juah, gelarku Loren Caroline Natali sendiri, NIM 20 sada 00 Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, asal Medan, Sumatera Utara. Bujur. Perkenalkan gelarku Otniel Karus sekali, NIM 20 sada 00 Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, asal Seberaya Tanah Kar. Konalfon au Marisa Ica Salomar Pau, NIM 20 sada 00 sada 47 Sian Program S1 Psikologi, Fakultas Psikologi, au Sian Rantau Parapat. Terima kasih. Paralon Koordinatan Matubang, Nimpu 20 110 sada dosia, Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi, asal suku Batak Sidikalang, Sumatera Utara. Mau lihat ya? Selamat pagi dong aku, Giot Patandahon diri au. Goal Agnes Yustiani Panjaitan, NIM 20 sada 00 sada 00 Asal au Sri Gunting, Medan Sunggal Kanan. Kuliah di Untri Universitas Prima Indonesia, jurusan Psikologi Studio. Goran Ronggam, Angga Ginting, NIM 20 sada 00 sada 00 Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, asal Cibinanga. Halo, dihamu akadong aku naburju, di son auning patadahon diriku. Gewarhu Roberta Riasri Boru Raja Gugu, au asli Sian Riau Pekanbaru, ale molo sukuku tetap do suku Batak Toba. Molo ni kemahasiswaanku nomorna 20 tolu sada 00 sada 00 tolu. Au Sian Fakultas Psikologi Universitas Prima Indonesia Medan. Ngoliate. Hora salut nadihita, akadongan aku naburju, di sonau neng patanau gorhu tabas gabe mulia siagian, nimku 20 110 sada tolusia, ausian prodi psikologi, fakultas psikologi, mau lihat teh. Halo semuanya, nama saya Minggu Ulubar Kajiangan, NIM 203310010125, kajian program sarjana muda psikologi, Fakultas Psikologi, saya berasal dari Sumatera Utara Medan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nasi Silat Putra, NIM 20 kajian program sarjana muda psikologi, Fakultas Psikologi, nuansa suku Jawa, dan saya tinggal di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Yauhu, Dego Kafian Zaluku, Minggu 20 Sarak 00 Sara 0 telu. Pada wahana program studi S1 Fakultas Psikologi, Rodoge Utara Iba Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Neban Wagu yaitu Balai Iba, Kabupaten Nias Utara. Sawagelo, Yauhu Bawai Mefefu. Kali ini kita akan memperkenalkan pakaian-pakaian adat yang ada di Sumatera Utara. Yang pertama, baju merapi-api dari baju adat Pak. Untuk wanita, pakaian adatnya disebut cimata, dan untuk laki-laki disebut dengan borgot. Yang kedua, pakaian adat Batak Karo, yaitu uisgara dengan warna khas merah dipadukan dengan warna emas. Yang ketiga, ada bulang dan ampu dari Batak Mandailing. Bulang dikenakan oleh wanita dan ampu dikenakan oleh prianya. Yang keempat, ada hiau dari pakaian adat Batak Simalungun. Terdapat aksesoris yang membuatnya semakin menarik, yaitu gotong dan bulang. Selanjutnya, kain ulas dari pakaian adat Batak Toba, tidak asing lagi di masyarakat Indonesia, dan mempunyai corak tersendiri. Pakaian adat Melayu ini bernuansa baju kurung serta songket bagi wanita dan tengkulok untuk prianya. Pakaian hias ini terlihat unik karena terbuat dari kulit kayu dan belacu berwarna hitam, serta memakai rompi untuk pria. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang makanan dan rumah adat yang ada di Sumatera Utara. Penasaran kan? Cus disimak! Yang pertama ada makanan khas dari Papa, pelang si Cinambara. Dalam bahasa Papa, Cinambara adalah cabai merah, jadi pelang yang dihiasi dengan cabai merah. Tetapi nggak jarang sih juga dibuat dengan cabai rawit. Pelang adalah makanan tradisional khas suku Papa yang disajikan dengan acara adat maupun kekeluargaan yang bersifat sakral. Pelang sendiri terbuat dari nasi yang berbentuk lunak dengan campuran rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, bawang, cabai, dan masih banyak lagi. Sekilas terlihat seperti nasi kuning. Dan yang kedua di sini ada makanan dari khas Batak Karo.
Tasak telu. Tasak telu adalah masakan khas suku Karo dari Sumatera Utara dengan bahan dasar daging ayam kampung yang dicampur dengan darah ayam. Kadang-kadang darah ayam yang juga dapat digantikan dengan menggunakan hati ayam atau rempela. Selanjutnya ada makanan khas Mandailing. Gulai bulung gadung adalah masakan yang berasal dari Tapanuli Selatan. Tepatnya makanan khas masyarakat suku Mandailing. Gulai artinya gulai, sedangkan bulung gadung artinya daun singkong. Warnanya hijau dan baunya yang sedap membuat kita rasa tergelitik saat menyantap. Uniknya, walaupun dihidangkan setiap hari, namun tidak pernah merasa bosan dan ketagihan. Next ada nita, makanan khas dari Simalungun. Kamu pernah makan nita? Ya, ini adalah makanan khas Simalungun, salah satu etnis yang banyak bermukim di kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nita ini bukan makanan yang sudah ditemukan setiap hari, layaknya nasi atau panganan lainnya di pasar atau pusat kuliner. Dia memang makanan yang khusus disajikan saat ada kegiatan adat. Arti dari kata nita sendiri adalah tepung beras, dan memang bahan utama nita adalah beras dan tepung beras. Selanjutnya ada dengke naniura dari makanan khas Batak Toba. Orang Batak Toba pasti tidak asing lagi dengan makanan ini, bukan? Dahulu, masakan naniura dikhususkan untuk raja saja, tetapi karena rasanya yang enak, semua orang-orang Batak ingin menyantap dan membuatnya sendiri. Dengke mas naniura atau ikan mas naniura dikenal juga dengan makanan yang tidak dimasak, atau direbus, goreng, atau tanpa menggunakan api. Naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api, namun baik dan enak dimakan. Ikan naniura dimasak oleh fermentasi bumbu utama, yakni asam batak seperti putih sirah atau asam jungga. Selanjutnya ada roti jala kari ayam, makanan khas dari Melayu. Makanan yang berbentuk jala atau jaring ini sering disebut dengan roti jala atau roti kirai. Roti jala dengan kuah kari sangat populer sebagai menu makanan Melayu dan Hindia, bahkan Timur Tengah. Di Indonesia sendiri cukup dikenal dengan roti jala khas Riau, Melayu, Sumatera Utara, dan sangat banyak variasi dan berbentuk unik. Selanjutnya yang terakhir ada gowinifuku, makanan khas dari Nias. Gowinifuku merupakan olahan sederhana berbahan dasar umbi, baik ubi kayu, ubi jalar, maupun talas. Ubi tersebut ditumbuk halus lalu dicampur dengan kelapa parut. Sekilas memang sangat mirip dengan panganan getuk di daerah lain. Yang pertama ada rumah adat Pak-Pak. Rumah adat Pak-Pak memiliki bentuk yang khas yang dibuat dari bahan kayu dengan atap dari bahan ijuk. Bentuk desain rumah adat Pak-Pak, selain sebagai wujud seni budaya Pak-Pak, setiap bentuk desain dari bagian-bagian rumah adat ini memiliki arti tersendiri. Jika diteliti dengan cermat dan diketahui maknanya, maka cukup dengan melihat rumah adat Pak-Pak akan bisa mendeskripsikan bagaimana suku Pak-Pak berbudaya. Selanjutnya ada rumah adat Batak Karo, merupakan rumah adat untuk masyarakat daerah Karo dan termasuk salah satu rumah adat yang menarik. Rumah adat Batak Karo dikenal juga sebagai rumah adat Siwaluh Jabu. Siwaluh Jabu memiliki pengertian sebuah rumah yang didiami 8 keluarga. Masing-masing keluarga memiliki peran tersendiri di dalam rumah tersebut. Selanjutnya ada Bagas Godang, rumah adat dari Mandailing. Merupakan rumah berarsitektur Mandailing dengan konstruksi yang khas, berbentuk 4 persegi panjang yang disangga kayu-kayu besar berjumlah ganjil. Selanjutnya ada rumah adat Batak Simalungun. Rumah adatnya berbentuk panggung dengan lantai yang sebagian disangga balok-balok besar berjajar secara horizontal bersilangan. Balok-balok ini menumpu pada pondasi umpak. Dinding rumah agak miring dan memiliki sedikit bukaan atau jendela. Atapnya memiliki kemiringan yang curam dengan bentuk perisai pada sebagian besar sisi bawah, sedang sisi atas berbentuk pelana dengan gevel yang miring menghadap ke bawah. Selanjutnya ada Jabu Bolon dari rumah adat Batak Toba. Meskipun masing-masing rumah memiliki ciri khas, pada dasarnya Jabu Bolon memiliki bentuk yang hampir sama. Rumah ini berbentuk persegi panjang, layaknya rumah panggung. Ada banyak tiang penyangga setinggi 1,75 meter. Karena tiang tersebut cukup tinggi, maka penghuni rumah atau tamu yang akan masuk harus menggunakan tangga yang selalu berjumlah ganjil. Selanjutnya ada rumah adat Melayu. Bentuk rumah adat ini memang mirip dengan balai balaso yang biasa menjadi tempat bermusyawarah. Namun bedanya, rumah Selaso Jatuh digunakan sebagai rumah hunian saja. Rumah adat ini merupakan rumah panggung yang memiliki ukuran besar dan lebih dari 1 tingkat. Rumah ini memiliki selasar yang lebih rendah dibandingkan ruang tengahnya, oleh sebab itu dinamakan Selaso Jatuh. Yang terakhir ada rumah adat Nias. Rumah panggung ini dibangun di atas tiang-tiang kayu nibung yang tinggi dan besar, yang beralaskan rumbia. Bentuk denahnya ada yang bulat telur dan ada pula yang persegi panjang. Bangunan rumah panggung ini tidak berpondasi yang tertanam di dalam tanah, serta sambungan antara kerangkanya tidak memakai paku, hingga membuatnya tahan goyangan gempa. Hai teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang alat musik tradisional yang ada di Sumatera Utara. Yuk langsung kita mulai dari alat musik tradisional suku Pak-Pak. Yang pertama ada gung sadarabaan. Gung sadarabaan terdiri dari cilat-cilat, pong-pong, poi, tapuldep, dan jujur penggora. Yang kedua ada genderang sadarabaat. Alat musik pukul ini berbentuk seperti gendang yang terdiri dari 9 buah dengan nada yang berbeda-beda dan terbuat dari bahan kayu yang dilapisi kulit sapi.
Yang ketiga ada kalondang. Kalondang merupakan alat musik pukul yang terdiri dari 9 buah bilah kayu yang dipotong memanjang. Yang keempat ada kucapi. Kucapi merupakan alat musik petik terbuat dari bahan kayu geci dan benang keri. Yang kelima ada gerutung sadarabaan, terdiri dari 4 buah lempengan yang terbuat dari bahan kuningan. Yang keenam ada gendang si dua-dua. Gendang si dua-dua merupakan alat musik pukul yang terbuat dari bahan kayu dan kulit lembu dan terdiri atas 2 buah gendang. Yang ketujuh ada sordam. Sordam merupakan alat musik tiup terdiri dari bahan bambu dengan jumlah lubang sebanyak 4 buah. Itu dia tadi alat musik dari suku Pakpak. Tanah Karo. Yang pertama ada kulcapi. Kulcapi merupakan alat musik tradisional budaya Karo yang hampir sama dengan gitar akustik. Yang membedakannya di sini adalah kulcapi hanya memiliki 2 senar. Yang kedua ada ketang-ketang. Ketang-ketang adalah alat musik pukul tradisional suku Karo yang terbuat dari bahan bambu. Ketang-ketang memiliki panjang sekitar 0,5 meter dan memiliki senar yang terbuat dari kulit bambu itu sendiri. Yang ketiga ada sarune. Alat musik tradisional Karo ini dimainkan dengan cara ditiup. Teknik bermain sarune Batak Karo ini sama dengan teknik bermain sarune Batak Toba, hanya saja penamaannya yang berbeda. 4. Ada mangkok. Mangkok yang dimaksud dalam hal ini adalah semacam Chinese glass bowl yang pada dasarnya bukan merupakan alat musik, namun dalam gendang telusi dalanan, mangkok tersebut digunakan sebagai instrumen pembawa ritmis. Yang kelima ada balobat. Balobat adalah alat musik tradisional suku Karo dari Sumatera Utara yang menyerupai suling dan terbuat dari seruas pucuk bambu berukuran sejengkal jari tangan. Suku Mandailing. Suku Mandailing punya yang namanya gordang sambilan. Gordang sambilan artinya gendang yang terdiri atas 9 gendang atau beduk yang mempunyai panjang dan diameter yang berbeda sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Gordang sembilan biasa dimainkan oleh 6 orang dengan nada gendang yang paling kecil 1, 2 sebagai taba-taba, gendang 3 tepe-tepe, gendang 4 kudong-kudong, gendang 5 kudong-kudong nabalik, gendang 6 pasilon, gendang 7, 8, 9 sebagai janggat. Dahulu gordang sembilan hanya dimainkan pada acara-acara yang sakral, sering dengan berkembangnya kultur sosial masyarakat. Saat ini gordang sembilan sudah sering diperkenalkan baik dalam acara pernikahan, penyambutan tamu, dan hari besar. Selanjutnya kita akan ngebahas alat musik dari daerah Simalungun. Gondrang si pitu-pitu atau gondrang bolon. Alat musik yang satu ini terdiri dari 7 buah gendang yang tersusun. Gondrang bolon terbuat dari bahan kayu yang pada bagian atasnya ditutupi oleh kulit kambing dan bagian bawahnya ditutupi oleh kayu. Arbab. Alat musik ini terbuat dari beberapa bahan, diantaranya adalah resonator yang terbuat dari labu batu tempurung, leher yang terbuat dari bahan bambu atau kayu, dan lempengan atas yang terbuat dari kulit kanci atau kulit biawak. Tak ketinggalan tali senar yang terbuat dari benang. Ada husapi. Husapi adalah alat musik yang terbuat dari bahan kayu yang dibersedemikian rupa dan memiliki 2 buah senar. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Husapi tergolong dalam alat musik jenis kordofon. Selanjutnya kita akan ngebahas alat musik tradisional yang berasal dari Batak Toba. Yang pertama ada garatung, merupakan alat musik Batak Toba pembawa melodi yang terbuat dari kayu dan memiliki 5 bilah nada. Yang kedua ada taganing. Taganing merupakan salah satu alat musik Batak Toba yang dimainkan dengan cara dipukul membrannya dengan memakai palu-palu atau stick. Yang ketiga ada hapetan atau hasapi. Berasal dari Sumatera Utara, alat musik tradisional hapetan mirip dengan alat musik kecapi, yaitu berdawai dan dimainkan dengan cara dipetik. Selanjutnya dan yang terakhir kita akan ngebahas alat musik tradisional yang ada di Nias. Yang pertama ada gondra. Gondra atau gendang dalam bahasa Indonesia adalah salah satu alat musik tradisional khas suku Nias. Tidak jauh berbeda dengan gendang pada umumnya, alat musik gondra terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Suaranya juga hampir sama. Yang kedua ada aramba. Aramba atau gong adalah jenis alat musik tradisional khas suku Nias ini terbuat dari logam besi atau kuningan. Sama seperti gong pada umumnya, aramba juga dimainkan dengan cara dipukul oleh tangan dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Yang ketiga adalah lagia. Lagia adalah nama salah satu alat musik tradisional Nias, walaupun namanya sama dengan nama benda langit atau asteroid, tapi bentuk atau pembuatan alat musik lagia tidak berhubungan sama sekali dengan asteroid.
Yang keempat, faritia. Faritia merupakan alat musik yang dibuat dari logam atau kuningan yang masuk dalam musik idiofon. Bentuk faritia itu sendiri hampir mirip dengan talempong dari Padang atau gamelan dari Jawa. Yang kelima ada druridana, alat musik tradisional Sumatera Utara. Druridana adalah alat musik tradisional yang unik berbentuk garpu tala. Bagi Anda yang ingin melihatnya, bisa dengan mendatangi museum daerah. Itulah alat-alat musik tradisional dari daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. I'm on my way.